Halo semuanya, kita semua pasti pernah ya merasa diperlakukan gak adil, terus bingung gimana sih cara meresponsnya tanpa kehilangan diri kita sendiri. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas soal itu. Anggap aja ini perjalanan kita bareng-bareng buat cari kekuatan pas lagi ngerasa tertekan banget. Saya yakin banget hampir semua dari kita pernah ngerasain ini. Sakit, ya kan, frustrasi, bingung pas kita diperlakukan sembarangan. Bisa di kantor, sama teman, bahkan di keluarga sendiri. Ini tuh pengalaman yang, nyakitin banget dan dialami banyak orang. Nah, pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Buat ngebantu kita ngerti, kita coba lihat dari pengalaman salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Paulus. Dia ini kan dipenjara berkali-kali, dan hampir selalu nggak adil gitu loh. Ceritanya, dia ini bisa ngasih kita pelajaran penting banget tentang gimana caranya merespon di situasi yang paling sulit sekalipun. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pas kita dihadapin sama prasangka, dilawan, atau diperlakukan nggak adil secara terang-terangan, reaksi pertama kita apa coba? Pasti marah, pengen balas dendam. Wajar kan rasanya? Tapi apa ada cara lain yang lebih baik? Cara yang nggak malah ngancurin diri kita sendiri? Oke, masuk ke bagian kedua. Di sini kita bakal bahas semacam kerangka gitu ya, buat merespon perlakuan gak adil. Dan ini bukan soal nahan-nahan perasaan loh ya, tapi lebih ke gimana cara menyalurkannya biar jadi kekuatan, bukan malah jadi kehancuran. Wah, kutipan ini dalam banget. Keteguhan seperti batu karang. Coba dibayangin, ada batu karang gede di tengah laut pas badai. Ombak marah, ombak ketidakadilan, ngehantam terus-terusan. Tapi batu karangnya tetap di situ, kokoh, nggak goyah sama sekali. Nah, metafora ini inti dari apa yang mau kita pelajari. Gimana caranya kita bisa stabil di dalam, pas di luar lagi kacau-kacaunya. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, jangan kepancing emosi. Pernah nggak sih ngalamin momen di mana reaksi emosional malah bikin situasi makin runyam? Pasti pernah ya. Kedua, lepasin keinginan buat balas dendam. Emang susah banget nih, tapi coba tanya ke diri sendiri deh. Nyimpan dendam tuh beneran bikin kita lega? Ketiga, tetap pegang teguh siapa diri kita, prinsip-prinsip kita. Dan yang terakhir, coba arahin fokus kita ke atas, lebih dari sekedar situasi yang lagi kita hadapi. Nah, ini dia sumber kekuatannya. Bukan cuma dari diri kita sendiri loh, tapi dari keyakinan kalau ada kehadiran ilahi yang nemenin kita. Janji inilah yang jadi fondasi kita buat bisa tetap berdiri kokoh, nggak peduli badainya segede apa. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bakal lihat sebuah ide yang kayaknya aneh atau bertentangan. Gimana kalau ternyata penderitaan itu justru bisa jadi pemicu pertumbuhan? Sejarah gereja di awal-awal itu nunjukin sebuah paradoks yang menarik banget soal ini. Ini nih salah satu kutipan paling terkenal dari Tertullian, seorang pemimpin gereja mula-mula. Maksudnya apa sih? Kalau dipikir-pikir pakai logika, penindasan itu kan harusnya bikin sebuah gerakan mati ya kan? Tapi yang Tertullian lihat malah sebaliknya. Makin keras mereka dianiaya, bukannya hancur, imannya malah makin nyebar. Radikal banget kan pemikirannya? Nah, ini ngegambarin banget tarik ulurnya. Di satu sisi, ya jelas penganiayaan itu sakit dan bisa ngehambat banyak hal baik. Nggak bisa kita pungkiri itu. Tapi di sisi lain, sejarah nunjukin kalau ada kekuatan yang bisa mengubah. Penderitaan itu bisa memurnikan iman, bisa jadi kesaksian yang kuat buat orang lain, dan akhirnya malah bikin komunitasnya makin tumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Dan ini mungkin yang paling menantang. Setelah kita ngomongin soal ketidakadilan, soal penderitaan, kok bisa-bisanya kita ngomongin sukacita? Aneh kan? Tapi justru disinilah kuncinya. Perintah ini kedengarannya mustahil banget ya nggak sih? Gimana caranya kita bisa bersukacita pas tagihan numpuk, pas lagi ngerasa sendirian banget, pas orang yang kita sayang lagi sakit, atau malah kita sendiri yang lagi ngerasain sakit fisik? Tentu aja ini bukan berarti kita harus pura-pura bahagia, pasang topeng senyum, bukan. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Jadi, intinya tuh ini. Sukacita yang dimaksud di sini itu bukan seneng-seneng yang tergantung situasi. Bukan. Ini tuh sukacita yang akarnya nancep di sesuatu yang gak akan pernah berubah. Yakinan kita, harapan kita pada hubungan dengan Tuhan yang tetap ada, bahkan pas semua di sekitar kita rasanya runtuh. Jadi sukacita itu bukan soal keadaan, tapi soal fondasi. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Apapun yang lagi kamu hadapin sekarang, entah itu baik atau buruk, di dalam hal apa kamu bisa selalu menemukan sukacita? Coba deh dipikirin.
Nemuin jawaban buat pertanyaan ini bukan cuma sekedar mikir-mikir biasa loh. Mungkin ini justru kunci buat ngebangun keteguhan kayak batu karang yang tadi kita bahas. Biar kita tetap kokoh, nggak peduli badai apapun yang datang. Makasih banyak ya udah gabung dalam penjelajahan ini.